Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harisma Syafitri, NPM 180 320 132. Di sini saya akan menyampaikan modul 3 yaitu tentang FENSIM. Pertama-tama, apa sih sejarah sistem dinamis itu? Sistem dinamis merupakan suatu metode pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Massachusetts Institute of Technology Amerika. Sesuai dengan namanya, penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kasual atau teori Light. Selanjutnya ada definisi sistem dinamis. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Berikutnya ada langkah-langkah sistem dinamis. Yang pertama ada identifikasi masalah. Yang kedua ada tentukan faktor-faktor yang dominan terhadap permasalahan. Yang ketiga, menelusuri terbentuknya loop atau umpan balik dalam interaksi antara loop satu dengan loop yang lainnya. Yang keempat, melakukan perhitungan simulasi. Yang kelima, menentukan validitas dari model yang dibuat. Yang keenam, menerapkan kebijaksanaan tertentu dalam melakukan modifikasi terhadap model. Yang ketujuh, melakukan simulasi berikutnya dengan model yang mengalami perubahan. Dan yang kedelapan, menarik kesimpulan. Di dalam sistem dinamis terdapat 3 aspek yang penting untuk melakukan simulasi, yaitu yang pertama ada mempelajari sebab akibat. Sebab akibat ini merupakan pola pikir berdasarkan sebab akibat akan dapat diorganisir ide-ide dalam mempelajari suatu sistem dinamis. Yang kedua ada umpan balik atau feedback. Ini merupakan metode sistem dinamis, di mana pengaruh kasual yang paling penting adalah pengaruh dari segala yang tercakup di dalam feedback loop. Dengan adanya feedback loop ini, maka faktor-faktor atau variabel-variabel dapat direduksi dengan taraf yang manageable, dan perhatian dapat lebih difokuskan kepada variabel-variabel tersebut. Yang ketiga ada sistem batasan. Sistem batasan atau boundary system ini merupakan definisi batasan yang merupakan garis pembatas yang menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel mana saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Selanjutnya ada software FENSIM. FENSIM ini merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FENSIM ini menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram sistem simple causal atau causal loop diagram atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Ini merupakan tampilan utama FENSIM. Yang pertama ada menu. Menu ini terdiri dari menu file, menu edit, menu view, menu layout, menu model, menu options, menu windows, dan menu help. Yang kedua ada main toolbar. Main toolbar ini menyediakan tombol-tombol yang umumnya digunakan dalam item menu dan fitur simulasi. Yang ketiga ada build window atau lembar kerja. Ini digunakan untuk membuat model dalam FENSIM PLE.
Bitwindle ini selalu muncul dengan sketch tools untuk membuat sketsa model atau menulis persamaan. Yang ketiga ini ada status bar. Status bar ini memperlihatkan kondisi sketsa dan objek dalam sketsa. Status bar ini mengandung tombol-tombol untuk mengubah kondisi objek yang dipilih dan memindahkan tampilan view lain dalam berbagai jenis tampilan model. Selanjutnya ada output window. Ini ditampilkan dengan mengklik pada salah satu tombol analysis tools atau tools analysis. Nah, analisis tools ini sendiri digunakan untuk memperlihatkan informasi tentang variabel workbench atau baik tempat atau nilainya dalam model atau perilakunya dari dataset simulasi. Selanjutnya ada control panel. Ini membolehkan Anda untuk mengubah nilai setting awal yang mengatur operasi VenSim PLE, seperti variasi workbench, mana yang dipilih atau dataset yang dimasukkan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Rizky Cahaya Melania. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Cahaya Melania, NPM 180320125. Saya dari kelompok 69. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat causal loop diagram dan juga model ketersediaan bahan baku dari produk televisi menggunakan aplikasi VenSim PLE. Selamat menonton. Untuk yang pertama, jangan lupa kalian sudah memasang aplikasi VenSim PLE. Setelah itu, buka VenSim PLE. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Untuk yang pertama, saya akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Untuk variabel ini tergantung studi kasus yang akan kalian buat. Ini adalah variabel-variabel pada studi kasus saya kali ini. Setelah membuat variabelnya, lalu klik row, lalu hubungkan antara variabel satu ke variabel yang lain. Jangan lupa kasihkan tanda positif atau negatif antar row tersebut. Nah, tanda positif atau negatif ini itu merupakan tanda apakah variabel tersebut mempunyai dampak yang menguntungkan ataupun merugikan terhadap suatu variabel yang lain. Contohnya produk televisi ini itu memberikan efek positif terhadap stok produk televisi begitu. Lah, kalau defect ini itu memberikan efek yang negatif untuk produksi televisi. Karena akibat dari defect itu menurunkan produk dari produksi dari televisi tersebut begitu. Selesaikan dulu, terus habis itu setelah selesai jangan lupa dirapikan. Setelah itu jangan lupa untuk save. Ini aku save. Untuk nama filenya itu terserah kalian. Lanjut tutorial yang kedua itu adalah bagaimana sih cara membuat simulasi tentang persediaan bahan baku televisi. Ini yang pertama aku klik level, terus berikan jumlah permintaan televisi. Ini karena studi kasus yang aku angkat itu tentang produksi televisi gitu.
Terus klik rate, arahkan ke jumlah permintaan televisi, yaitu dikasih nama peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Terus arahkan ketersediaan bahan baku televisi itu adalah penyedia material bahan baku, defect dan juga impor. Selanjutnya lalu ketikkan persentase peningkatan sama persentase penurunan, ya seperti itu. Terus juga permintaan pasar, lalu klik arrow untuk menghubungkan antara persentase peningkatan dengan peningkatan permintaan, terus persentase penurunan dengan penurunan permintaan, terus menghubungkan jumlah permintaan televisi ke ketersediaan bahan baku televisi dan permintaan pasar ke import. Setelah selesai, klik equations, lalu klik penyedia material bahan baku. Setelah itu isi unitsnya. Terus klik equationnya itu ada 1009. Terus selanjutnya klik defect. Ini untuk selanjutnya sama seperti yang awal. Ini persentase peningkatan itu persen, untuk unitnya itu ada 9,5%. Terus ada permintaan pasar, itu unit juga. Lalu klik import. Import ini itu sama dengan permintaan pasar. Setelah itu ada peningkatan permintaan, itu sama dengan persentase peningkatan dengan dikalikan 1009. Dilanjutkan sampai selesai. Terus klik jumlah permintaan televisi, unitnya itu unit. Jumlah permintaan televisi ini adalah peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Nah, ini ketersediaan bahan baku televisi. Dengan initial value-nya 1009. Setelah selesai, ini nanti saya save dulu. Untuk file name-nya itu terserah kalian. Kita save. Terus setelah itu model, initial time-nya kita pilih 2020, terus final time-nya kita pilih 2025. Time step-nya itu 1 sama, terus units per time-nya kita pilih years. Terus klik OK. Nah, setelah itu kita lanjut ke simulate. Nah, kalau udah muncul seperti ini, itu berarti tidak ada yang error. Tapi kalau muncul ada pemberitahuan error, itu berarti ada yang salah dengan model kalian gitu. Terus kita pilih graph seperti ini, terus muncul. Nah, apabila kita blok ini, itu munculnya hanya 2, terus itu ada tabel of time-nya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 69. Apabila ada salah kata atau kekurangan atau yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.